Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gary Adriel Effendi dari Universitas Hasanggul. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana kalian dapat mengutip salah satu bahan dari buku ataupun makalah melalui Mendeley. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin mengasih tahu bahwa sebelum kalian memulai tahap ini, kalian wajib mendownload software Mendeley terlebih dahulu. Software tersebut dapat di-download dari Google ataupun dari Google atau dari internet. Setelah mendownload software tersebut, jangan lupa untuk mendownload plugin untuk Microsoft Word. Nah, plugin tersebut setelah di-download dapat diakses dari bagian insert, bagian references kalau salah ya. Ya, bagian references. Kalian dapat mengakses Mendeley melalui sini untuk dengan mudah mengutip teks yang kalian telah download ke Mendeley. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan menjelaskan bagaimana cara kalian dapat mendownload atau mencari bahan yang ingin kalian kutip kepada teks ilmiah kalian. Nah, untuk mencari bahan yang ingin kalian kutip, kalian dapat ke website scholar.google.com atau Google Scholar di sini. Kalian dapat mencari bahan-bahan atau bahan-bahan kutipan seperti di buku atau di makalah atau di berbagai macam lah pokoknya. Dan ini website ini sangat bagus karena ada ratusan bahkan ribuan penulis yang menulis berbagai macam topik di sini seperti Nobel diskusi, kualitas produk, harga jual dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin mengutip mengenai kemasan produk, maka saya akan tulis di sini. Nah, banyak muncul di sini mengenai topik-topik kemasan produk dan berbagai macamnya. Jika kalian diminta untuk mencari bahan-bahan seperti makalah atau buku yang terpublikasi pada 5 tahun ke belakang, kalian dapat ke custom range di sini dan menulis jangka waktu yang kalian inginkan, seperti contoh 2021 sampai 2025. Maka di sini muncul semua buku-buku atau bahan-bahan teks yang keluar pada jangka waktu 4 tahun ke belakang ini, atau 4 tahun ke belakang, yang kalian bisa akses dan pilih. Nah, saya akan memilih jurnal yang berjudul Pelatihan Pembuatan, yang mana ya? Nah, buku Pentingnya Kemasan dalam Pemasaran Produk. Nah, setelah kalian membuka buku tersebut, kalian mungkin akan melihat halaman seperti ini. Di sini kalian dapat mendownload buku tersebut, dan ketika mendownload, pasti akan muncul di bagian download kalian. Dan di sini kalian baru kemudian dapat mengupload hasil download buku tersebut, menguploadnya kepada Mendeley, yang dimana dari Mendeley dapat dikutip dan masukkan ke halaman Word kalian. Nah, di sini saya telah mendownload buku saya ini yang berjudul Pentingnya Kemasan dalam Pemasaran Produk. Nah, sebelum saya mengutip buku tersebut, saya ingin merubah beberapa teks dari judulnya karena salah satu etika dalam mengutip adalah judul yang dikutip itu harus memiliki huruf kapital pada setiap kata-kata pertamanya. Jadi jangan huruf kapital semua ya. Jadi di mana pentingnya kemasan dalam pemasaran produk akan saya rubah seperti ini. Nah,
dari sini saya baru kemudian akan membuka buku tersebut dan mencari bahan yang ingin saya kutip. Sebelum saya sudah membuka buku tersebut, di sini saya akan mengutip semisalnya saya ingin mengutip kalimat ini yang kemudian saya akan masukkan ke file Word saya. Nah, dalam mengutip suatu teks dari berbagai macam bahan, mau itu jurnal, makalah, buku, dan lain-lainnya, itu kalian dapat mengcopy pastekan teks tersebut, tapi jangan mentah-mentahan di copy pastekan begitu saja. Ini saya jelaskan. Jadi teks tadi yang kalian ambil dari buku tersebut, kalian dapat mengcopy pastenya kepada file Word kalian, di mana kalian tidak dapat langsung menggunakan teks ini dan baru kemudian mengkutipnya, karena itu akan termasuk kepada yang namanya plagiarisme. Plagiarisme merupakan suatu tindakan yang bersifat mencuri suatu karya orang lain. Nah, untuk menghindari plagiarisme, kalian dapat melakukan suatu tahap yang namanya parafrase. Secara singkatnya, parafrase itu merupakan suatu cara merubah suatu kata-kata yang kalian kutip ini menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi membiarkan intisari teks tersebut tetap ada. Maka saya akan mencontohkan contoh parafrase di sini. Maka seperti yang saya contohkan, teks yang telah saya parafrase adalah sebagai berikut. Jika kalian dapat perhatikan, teks tersebut walaupun berbeda bentuk, masih memiliki intisari yang sama dengan teks yang sebelumnya. Nah, setelah kalian memparafrasekan teks yang ingin kalian kutipkan, kalian dapat kemudian ke referensi di Word kalian dan ke bagian insert citation. Di insert citation ini kalian akan membuka Mendeley yang kalian akan memilih bahan kutipan kalian. Seperti di sini, saya akan mengutip buku yang saya ambil tadi yang berjudul Pentingnya Kemasan dalam Pemasaran Produk. Setelah saya pilih, kalian dapat ke pojok kiri atas dan mengetik yang tombol Cite, CITE. Setelah memilih bahan kutipan kalian dan mengetik cite, kalian akan kemudian melihat bahwasanya teks yang kalian tulis tadi telah disitasikan. Maka begitu saja cara kalian mengutip suatu bahan. Hanya saja dalam beberapa kondisi, kadang teks yang kalian kutip bahan yang kalian kutip tidak memiliki tahun atau nama-nama yang benar. Maka sebelumnya kalian dapat memperbaikinya secara manual atau bahkan melalui software Mendeley. Seperti yang di sini, tahun publikasinya merupakan tahun 2023. Maka saya dapat di sini tulis 2023 dan keep manual edit, maka sudah di sini hasil kutipan kalian sesuai dan benar. Nah, dalam menggunakan Mendeley, kalian mungkin akan meletakkan suatu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini mungkin beberapa kalian melakukannya secara manual ya. Tapi
dalam menggunakan Mendeley, kalian dapat secara mudah meletakkan daftar pustaka sesuai dengan bahan-bahan yang kalian citasi sebelumnya. Caranya adalah dengan gampangnya mencet insert bibliografi dan muncul nama-nama penulisnya sekaligus judul yang kalian pasang sebelumnya di software Mendeley. Maka itu saja dari tutorial saya bagaimana cara mengkutip teks pada teks menggunakan software Mendeley. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan, dan terima kasih untuk telah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.